Halo sahabat Kurcaci Pos, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di rumah Kurcaci Pos, tempat berbagi cerita dan ceria. Nah, sebelum lanjut dengan tipsnya, saya akan menjelaskan dulu ya apa itu fabel. Jadi, fabel adalah cerita yang tokohnya adalah hewan-hewan atau binatang. Jadi, hewan-hewan inilah yang sebagai wayang atau pengantar cerita. Lalu, bagaimana dengan konflik dalam fabel? Jadi, fabel itu bisa bersifat umum, didapatkan dari tokoh hewannya. Misalnya saja ya, untuk konflik-konflik yang umum, tokoh hewannya tidak percaya diri dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Atau misalnya yang seputar dirinya seekor lele yang tidak suka dengan kumisnya, padahal kumisnya itu sangat berguna bagi dia. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tips 3 cara menulis fabel. Jadi saya saat menulis fabel menerapkan 3 versi ini. Yang pertama adalah tokoh hewannya berlaku selayaknya hewan. Yang kedua adalah tokoh hewannya berlaku selayaknya manusia dengan setting imajinasi. Dan yang ketiga adalah tokoh hewannya berlaku selayaknya hewan dengan setting realis dan ada bantuan tokoh manusia. Yuk, mari kita mulai saja 3 cara menulis fabel ala Kurcaci Pos. Oke, saatnya kita mulai saja sharing tentang 3 cara menulis fabel ala Kurcaci Pos. Dan yang pertama adalah versi tokoh hewannya berlaku selayaknya hewan dengan settingan yang sebenarnya. Jadi yang pertama adalah saya menulis fabel dengan tokoh hewan dan settingnya sesuai dengan setting sebenarnya. Misalnya cerita kancil dan buaya yang settingannya berada di hutan, atau misalnya tentang hewan-hewan laut yang settingannya di dasar laut. Jadi saat sahabat Kurcaci menulis fabel versi 1 ini bisa memakai 2 macam hewan, yaitu yang pertama adalah hewannya bisa semua sama, misalnya semuanya macan, semuanya kucing, semuanya monyet, dan lain-lain. Tapi bisa juga tokoh hewannya digabung ya, yang penting habitatnya sesuai. Misalnya settingnya hutan, maka tokohnya bisa macan, singa, beruang, dan lain-lain. Misalnya juga nih settingnya dasar laut, maka bisa hewannya berupa semua yang hidup di dasar laut. Namun yang perlu dihindari, jangan menggabungkan tokoh-tokoh hewan yang berbeda habitatnya ya. Misalnya dalam satu cerita dimasukkan macan, singa, lalu beruang, kutub. Soalnya dia
settingannya berbeda atau habitatnya berbeda. Lanjut ya, menulis fabel versi kedua ala Kurcaci Post. Jadi untuk versi 2 ini, sahabat Kurcaci bisa menulis fabel yang tokohnya hewan, namun settingnya adalah imajinasi. Jadi seolah-olah berlaku seperti manusia. Misalnya saja Mickey Mouse, Donald Bebek, atau Winnie the Pooh. Nantinya tokoh-tokoh hewan ini bisa berlaku selayaknya manusia. Misalnya mereka memakai baju, naik sepeda, bersekolah, memasak, dan lain-lainnya. Namun saat menulis fabel versi 2 ini, saya pun menerapkan bahwa hewan-hewan yang di dalamnya adalah harus satu habitat ya. Lanjut sahabat Kurcaci, menulis fabel ala Kurcaci Post versi ketiga, yaitu tokoh utamanya hewan dengan keadaan sebenarnya, namun di dalamnya ada tokoh manusia dengan setting kehidupan realis atau sehari-hari. Misalnya nih ya, anjing yang menjadi tokoh utamanya dipelihara oleh seorang anak, atau seekor burung yang ingin bebas dari rumah orang yang memeliharanya. Namun jangan lupa ya sahabat Kurcaci Post, saat menulis fabel versi 3 ini, hewan-hewan yang ada di dalam cerita hanya bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan yang ada juga di dalam toko. Jadi saya tidak membuat tokoh manusia bisa berbicara dengan tokoh hewannya, atau sebaliknya tokoh hewannya bisa berbicara dengan tokoh manusia. Bagaimana sahabat Kurcaci Post? Sudah mulai kan paham mengenai 3 cara menulis fabel versi Kurcaci Post? Jadi setelah menonton video ini, sahabat Kurcaci nantinya bisa menulis 3 versi fabel. Namun saya sarankan ya untuk mencoba dulu versi yang pertama, yaitu tokoh hewannya berlaku selayaknya hewan dengan settingan sebenarnya. Oke sahabat Kurcaci Post, sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat dan semakin semangat menulis. Jangan lupa like ya, subscribe, nyalakan tombol lonceng, share, juga komen. Menulis adalah sebuah proses, jadi nikmati proses itu dengan senang hati dan biarkan semuanya indah pada waktunya. Selamat semangat menulis, dadah!